maka tindakannya menjadi adil. Dari gerakan membaca Al-Quran ini, Kang KDM, Kang Dedi mah kamari keur pembukaan sobakoh. Oh, kelamun ngupingkeun abdi ge dibajaan ku supir. Kang, di Jawa Barat ada orang yang hobinya naik gunung puasa. Iya kan, puasa tirakat sampai di masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji di saat sekarang lagi gembar-gembornya tentang Gubernur Kalimantan Timur yang ingin mempunyai mobil dinas yang sangat mewah, ya. Kang Deddy dengan konsisten, dengan keistiqomahannya, ya, tetap seperti itu, nggak neko-neko, teman-teman. Satu kemauan Kang Deddy, rakyatnya sejahtera, nggak ada yang kelaparan, bukan mementingkan perutnya sendiri. Gila ini Kang Deddy. Dan khususnya pidato ini mungkin para menteri, para pejabat, ya, coba dengarkan ini. Ketika ya Al-Quran sudah di hati ataupun sudah diamalkan, mungkin banyak yang sadar, yang korupsi ya makin sedikit dan tobat. Coba kita simak dulu pidato kami di ngaji ini. Saya selalu ngingetin pada siapapun yang lagi menjabat, lagi berkuasa, apa yang kita miliki bukan milik kita. Suatu saat Anda akan menangis ketika Anda di jalan tidak disapa oleh bawahan Anda. Itu akan dialami. Tapi itu di dunia. Tapi nanti apa yang nanti akan kita alami kapan? Ketika ruh terpisah dari jasad. Ketika ruh terpisah dari jasad, mati namanya. Maut pingareunana. Kemudian dia berjalan, itu saya selalu menangis itu. Dia berjalan dalam kegelapan, dia harus pergi kemana? Dan tidak ada satupun yang menyapa, tidak ada satupun yang memanggilnya. Di Jawa Barat ada orang yang hobinya naik gunung puasa. Iya kan, puasa tirakat sampai ditinggal istrinya. Ada di Jawa Barat dari dulu hobinya naik gunung puasa, hening tirakat sampai istrinya pergi karena nggak tahan. Orang kok ditinggal pergi terus, itu akhirnya jadi gubernur Jawa Barat. itu hobi puasa Kang Deddy itu, hobi puasa tirakat. Jadi Jawa Barat ini dipimpin oleh orang yang hatinya bening, mentirakati sampean, sehingga anak kecil pun Kang Deddy, sampai ada yang minta tanda tangan kebalik tadi. maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang silih asa, silih asi, silih asu. Maka disitulah Al-Quran menjadi cahaya. Karena Al-Quran menjadi cahaya, maka Al-Quran bercahaya. Karena Al-Quran bercahaya, maka cahayanya terhampar. Maka Al-Quran tidak hanya dipahami tulisan yang ada dalam mushaf, yang kita lombakan, yang kita pertahankan, yang kita cium ketika ingin membacanya, yang kita simpan di atas kepala kita, yang kita simpan di rekal, dan ketika kita tidak berwudu maka tidak berani menyentuhnya. Kayak saya NU, tidak berani menyentuhnya. Tetapi di balik itu kita memahami gunung-gunung itu adalah hamparan Al-Quran. Sungai Citarum itu adalah hamparan Al-Quran. Sawah-sawah yang terhampar adalah hamparan Al-Quran. Matahari adalah hamparan Al-Quran. Bulan adalah hamparan Al-Quran. Bintang adalah hamparan Al-Quran. Seluruh yang ada, makrokosmos dan mikrokosmos adalah hamparan Al-Quran. Dan semuanya mereka bertasbih kepada Allah, yang dalam setiap waktu dia berucap Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau sudah seperti itu,
maka surau-surau itu menjadi lentera penggerak. Kalau sudah seperti itu, maka kita adalah manusia yang paling bersyukur. Kenapa kita manusia yang paling bersyukur? Al-Quran diturunkan di Jazirah Arabia, di tanah yang tandus dan kering. Itu dibawa lewat pendekatan budaya, tanpa kekerasan, tanpa peperangan, bercerita tentang kisah Ramayana, bercerita tentang kisah Mahabharata, bercerita tentang kisah Pandawa, ada dalam sosok Dharma Kusuma. Maka dicanangkanlah yang disebut dengan dua kalimat sabda. Dua kalimat sabda itu disebutnya layang damus kalimus syada, yaitu yang diletakkan pada pikiran seorang pemimpin sebagai nilai ajaran. Nilai ajaran itu melahirkan Pandawa 5, yaitu Dharma Kusuma, Bima, Arjuna, Nakula, lan Sadewa. Lahirlah gerakan politik kebudayaan para wali, mengenalkan agama Islam lewat pendekatan kebudayaan. Lahir simbol-simbol silib, sindir, sindang, siloka, sasmita. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara yang tidak terbiasa dengan bahasa kasar. Dia terbiasa dengan bahasa simbol, bahasa makna. Karena dia terbiasa bahasa simbol, bahasa makna, maka masuk dalam ajaran, dalam pembelajaran. Quran pun disampaikan dalam pembelajaran dan ajaran. Kemudian rasa hormatnya ditinggikan. Quran diletakkan pada sebuah derajat yang sangat tinggi, diletakkan dalam lingkungan peradaban sederhana pedesaan. Lahirlah di kita. Apa keuntungan kita? Keuntungan kita lebih dari orang Arab. Keuntungan kita lebih daripada Jazirah Timur Tengah. Kenapa keuntungannya? Kita mendapat dua. Satu, kita mendapat Al-Quran sebagai sebuah produk nilai ilahiyah yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Tetapi juga kita dilahirkan pada sebuah alam pasundan yang sangat indah. Ketika Quran bercerita tentang air yang jernih di surga, ketika Quran bercerita tentang hamparan gunung yang indah di surga, ketika Quran bercerita tentang buah-buahan yang nanti ada di surga, seluruh cerita-cerita itu sebenarnya adalah realita hidup yang kita dapati. Itulah Ciwidey, itulah Cipanas, itulah Pangalengan, itu realitas dunianya. Untuk itu, karena kita sudah diberi peradaban surga yang nanti akan kita sampai surga keabadian, maka pesan saya, kalau mencintai Al-Quran, rawatlah Cipanas sebagai simbol surga kesucian. Rawatlah Ciwidey, rawatlah Pangalengan, rawatlah gunung-gunung itu yang melahirkan air yang mengalir, bak sepenggal tanah yang diturunkan dari surga. Rawatlah pohon-pohon itu, karena itu adalah alam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan terbalik. Satu sisi kita sangat memaknai Al-Quran dan menghormati Al-Quran sebagai ayat yang tertulis, tapi di sisi lain tangan kita merusak alam, padahal itu adalah ayat yang tidak tertulis. Jadi saya tidak mau lagi dengar ke depan. Mudah-mudahan saya akan berusaha dengar Cipanas, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Ciwidey, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Pangalengan, berubahlah pikiran menjadi jelek. Saya ingin ketika mendengar itu, maka denyut nadi kita berkata, ya Allah, ku dapatkan surga di tanah Sunda. Suatu saat surga itu tetap akan terjaga sampai aku bertemu denganmu di alam surga keabadian. Kemaha indah. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Pada hari ini kita bersama-sama memaknai makna-makna Al-Quran, memasukkan Al-Quran dalam relung batin kita sebagai bentuk cahaya atau nur yang menuntun kita dalam indera alam bawah sadar kita. Karena indera alam bawah sadar itu pada akhirnya akan senantiasa menjadi petunjuk, dan petunjuk itu akan lahir bagi orang-orang yang menjaga rasa dan cintanya. Karena petunjuk hanya akan lahir pada orang-orang yang memiliki kelembutan hati, kedamaian jiwa, dan ketenangan relung diri.
Maka peliharalah Al-Quran, simpanlah dia di relung hati kita, dalam isi denyut jantung kita, sehingga hidup kita senantiasa mendapat petunjuk. Dengan kalimat kata orang Sunda, memahami Allah dalam orang Sunda, pahamilah dari sisi Rahman dan Rahimnya saja sudah cukup. Insya Allah akan hidup tenang, tentram, dan bahagia, walaupun tetap menjadi duda. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan kebahagiaan, kemuliaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyabaqah tilawatil Quran dan hadis tingkat Provinsi Jawa Barat pada hari ini, hari Ahad, tanggal 15 Juni 2025, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Quran menjadi dasar dalam seluruh pengambilan keputusan bagi para pemimpin. Semoga Quran menjadi dasar bagi ketenangan hidup bagi rakyatnya. Dan semoga Quran tetap menjadi cahaya yang menuntun kita menuju kebenaran yang hakiki. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Alhamdulillah, amin. Teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan pidato dari sosok Kang Deddy Mulyadi yang mana ya begitu memberikan petua-petua, begitu memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita ya teman-teman. Terus yang sekarang sedang ramai banget tentang Gubernur Kalimantan Timur ya, tentang ingin mempunyai mobil dinas dengan alasan katanya supaya jaga marwah Kaltim, anak Kaltim ya. Padahal ya kita sebagai masyarakat ya ingin melihat pemimpin kita sederhana, ingin melihat sosok pemimpinnya bukan dari casingnya teman-teman, tapi dari perilakunya untuk mensejahterakan rakyat. Dan di Islam pun ya tidak khususnya kita belajar tidak mengumbar kekayaan ataupun kita harus sederhana ya teman-teman, kecuali kekayaan kita untuk membantu orang lain, untuk di jalan Allah, di jalan agama, seperti itu ya. Itu contoh yang baik teman-teman. Dan Kang Deddy mungkin harus lebih, Gubernur Kalimantan Timur harus lebih belajar lagi kepada Kang Deddy Mulyadi ya. Sepertinya seperti itu teman-teman, realita di lapangan seperti itu ya. Daripada beli mobil mewah, penting anggarannya untuk jalan ataupun yang lainnya. Itu sih ya teman-teman saran dari kita. Oke teman-teman, itu dia video kali ini tentang, tadi pun kali ini membahas tentang Al-Quran ya, yang mana kita sekarang di bulan Ramadan teman-teman, Masya Allah. Semoga kita istiqomah, semoga kita terus meningkatkan ya tadarus Al-Quran kita, amin. Terkhusus diri saya pribadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.